Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pendekar pemetik bunga tak pernah mengira akan bertemu dengan murid musuhnya. Bagaimana keseruan pertarungan mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Geraham si orang tua bergemeletakan diejek demikian rupa. Seluruh tenaga dalamnya sudah terpusat di lengan hingga sampai ke ujung-ujung jari sudah berwarna sangat biru. Tiba-tiba terdengarlah teriakan yang seperti mau merobek gendang-gendang telinga. Si orang tua kelihatan menghantamkan lengan kanannya ke depan. Selarik sinar biru dengan ganas menggebu ke arah pendekar pemetik bunga. Di saat itu pula, pendekar pemetik bunga sudah menggerakkan tangan kanan melepaskan pukulan tapak jagat yang diandalkan dengan 3/4 tenaga dalamnya. Begitu dua angin pukulan bertemu, terdengarlah suara berdentum laksana gunung meletus. Tiang-tiang panggung patah, lantai, dan keseluruhan panggung ambruk. Alat bunyi-bunyian yang ada di atas panggung berhamburan. Rana Wulung mental keluar panggung dan roboh tak sadarkan diri sewaktu panggungnya menghantam batang sebuah pohon. Kedua orang yang bertempur sewaktu panggung roboh cepat mencelat meninggalkan panggung. Dan ketika mereka berdiri kembali berhadap-hadapan, kelihatanlah bagaimana pucatnya para si orang tua. Satu pertanda bahwa saat itu dia menderita luka di dalam yang parah sekali. Sebaliknya, pendekar pemetik bunga berdiri sambil melontarkan senyum mengejek pada lawannya. Jika kau masih gila untuk menempuh jalan kekerasan, jangan harap nyawamu akan tertolong. Si orang tua tahu jika dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk meneruskan pertempuran, pastilah akan mencelakai dirinya sendiri yang saat itu sudah terluka parah di bagian dalam. Tapi untuk menyerah atau meninggalkan tempat itu adalah bertentangan sekali dengan hati dan jiwa kesatrianya. Dicobanya mempertenang diri dan mengatur jalan napas serta aliran darah, tapi dia tak berhasil. Napas dan aliran darahnya sudah tak karuan lagi. "Budak, keluarkan kau punya senjata," bentak si orang tua. "Ah, kalau kau mau keluarkan senjata, silakan. Tak usah memancing segala." Saut si pemuda dengan tertawa bergelak. Mendengar ini, si orang tua tak sungkan-sungkan lagi untuk menanggalkan sabuk hitam yang ditaburi mutiara dari pinggangnya. "Lukisan toko-toko, lusinan toko-toko jahat sudah dimakan sabuk mutiara ini, budak terkutuk. Kini kau adalah korban selanjutnya. Tak usah bicara panjang lebar. Lekas majulah," bentak si pemuda. Dan dalam hati, dia berpikir-pikir sampai di mana kehebatan sabuk mutiara itu. Si orang tua menggeru. Dia maju 2 langkah. Sabuk itu dipegangnya di tangan kiri. Nyatalah dia seorang kidal. Dia menggeru lagi untuk kedua kalinya. Dan pada kali yang ketiga, sambil melompat ke muka, si orang tua sapukan sabuk mutiaranya. Kedahsyatan sabuk mutiara itu sangat mengejutkan pendekar pemetik bunga. Tubuhnya laksana dilanda bertubi-tubi oleh ombak sebesar gunung.
Dengan kerahkan tenaga dalam dan andalkan ilmu mengentengin tubuhnya yang tinggi, dia berhasil mengelak sebat. Namun, tak urung akhirnya dia kena didesak. "Setan alas," maki pemuda itu. Untung saja lawannya sudah terluka di dalam yang teramat parah sehingga gerakan-gerakannya agak lamban. Melihat bahwa lawannya agak jerih dan terdesak, si orang tua mempercepat gerakannya. Tiba-tiba, pendekar pemetik bunga membungkuk dan kemudian berdiri lagi dengan memegang tepi jubah hitamnya. Sekali dia mengebutkan tepi jubah hitam itu, hawa yang sangat pengap menyambar dahsyat memapaki angin pukulan yang keluar dari sabuk mutiara si orang tua. Si orang tua merasa kepengapan menyambar hidungnya. Nafasnya yang memang sudah tidak normal kini menjadi tambah tak teratur. Ternyata sabuk mutiara yang sangat diandalkannya tiada sanggup menghadapi kehebatan jubah hitam lawan. Semakin lama, tubuhnya semakin lemah, dadanya sesak, dan pemandangannya mengabur. "Pemuda kebak, lihat ini," seru si orang tua. Tangan kanannya lenyap ke dalam saku baju, dan ketika keluar lagi, maka selusin senjata rahasia yang menyilaukan menyambar ke arah si pemuda. Pendekar pemetik bunga tarik jubahnya ke atas tinggi-tinggi, lalu mengebutkannya ke bawah dengan cepat. Angin pengap yang dahsyat menyambar. 5 senjata rahasia lawan berpelantingan. 7 lainnya disapu dan membalik menyerang pemiliknya sendiri. Malangnya, si orang tua tak menyangka dan tak sempat mengelak. Tubuhnya tak ampun lagi ditembusi ke 7 senjata rahasia miliknya sendiri. Orang tua itu mengeluarkan pekikan yang menyayat hati. Tubuhnya tergelimpang di tanah. Dia mati dengan mata membeliak. Mati dengan sabuk mutiara masih di tangannya. Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh. Betapa menjijikan dan mengerikan. Dia melangkah ke hadapan mayat si orang tua dan membungkuk. Sabuk mutiara direnggutnya dari tangan kiri mayat lalu dipakainya di pinggang. Dibalikan badannya. Matanya memandang sekilas pada Ningleswani yang berdiri dengan tubuh gemetar dan pucat pasi dan muka pucat pasi. Kemudian dia memandang berkeliling dan serunya, "Siapa lagi yang inginkan silakan maju dengan cepat." Tak satu orang pun yang tergerak dari tempatnya. Sambil tertawa panjang, pendekar pemetik bunga melangkah mendekati Ningleswani. "Hahaha." Si gadis cepat menyurut mundur. "Gadis manis, kau tak perlu takut kepadaku. Kau harus tahu, kunyuk yang bernama Rana Wulung itu tidak pantas jadi suamimu. Lebih pantas jika kau ikut aku." "Manusia biadab, pergi!" teriak Ningleswani. Pendekar pemetik bunga menyeringai. Dia maju melangkah. Ibu Ningleswani yang coba menghalanginya sambil berteriak-teriak dengan sekali tepi saja tersungkur ke tanah. "Pergi!" teriak Ningleswani lagi. "Ya, kita pergi sama-sama manisku," saut pendekar pemetik bunga dengan mata yang memancarkan nafsu menggelora. Diulurkannya tangannya untuk meraih pinggang gadis itu. Justru pada saat itulah terdengar bentakan yang sangat nyaring. "Woi, pendekar terkutuk, tarik tanganmu." Siapakah yang telah menghentikan langkah dan gerak pendekar pemetik bunga? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.